punya partai, saya bisa dihitung suaranya pada saat pileg, saya bisa ikut pilpres dan lain-lain. Diajak foto sama warga itu juga cukup masih kurang. Kurang. Ya itu mah Raffi Ahmad juga nggak kalah jumlahnya kalau itu doang gitu. Tapi Raffi Ahmad kan kepentingannya Cipung bukan wapres, artinya kan nggak seribet itu hidup. belum. Gitu kan. Nah, Pak Jokowi ini ngawur. Tapi ya Pak Jokowi menyadari dalam konteks itu dia harus punya kekuatan politik real, satu-satunya adalah ikut partai. Ketika kemarin ditanya oleh wartawan kan P3 nih gitu kan. Jelas kalau pertanyaannya antara dua partai itu ya jelas dia akan pilih PSI. Kenapa? Uang P3 selama Jokowi berkuasa suaranya turun terus kok. Bahkan hadiah terakhirnya adalah Kagak lolos. tidak lolos gitu kan. Artinya memang tidak linier antara sosok Jokowi dengan P3 yang memang partai Islam gitu ya. Bahkan kalau ditanya lebih luas, kenapa PSI? Misalnya kan dulu katanya dilirik Golkar. Kenapa nggak PAN misalnya yang juga dikatakan PAN juga nawarin dekat gitu misalnya. Itu kan dulu. Ketika Jokowi masih jadi presiden atau baru selesai jadi presiden. Politik itu kejam yang saya katakan tadi. Ketika Anda lepas posisi sebagai pemegang kontrak politik sebagai presiden, sahamnya 0 langsung. Dari 100% ke 0. Dan itu yang menyebabkan kita nggak usah kaget kalau dalam hitungan bulan magnet elektoral atau magnet itu langsung berpindah dari yang namanya Jokowi ke Prabowo. Dulu kita lupa apa? SBY begitu dilulukannya 2004. Banyak sekali yang kemudian ngenyek gitu ya kepada Pak SBY ketika baru selesai berkuasa, ketika Jokowi baru berkuasa gitu kan. Dan itu di level pemilih loh, masyarakat loh. Elit tuh lebih kejam dibanding pemilih. Elit lebih kejam. Iya, artinya kalau sekarang kita bicara mengenai partai-partai yang tadinya melamar Jokowi, nanti dulu sekarang. Saya berpikir tentang diri saya sendiri, saya pengen jadi ketum lagi. Saya berpikir mengenai bagaimana saya bisa punya power lagi di partai yang sama. Karena kalau nanti Pak Prabowo menang, saya mau ikut lagi, saya mau jadi menteri lagi. Jadi buat saya, it doesn't make sense kalau masih ada partai yang masih akan menawarkan posisi ketumnya kepada Pak Jokowi. Artinya apa? Buat Pak Jokowi memang tidak ada yang tersisa selain PSI yang memang didirikan karena menjadi partai Jokowisme itu. Jadi sedihnya saya lagi-lagi sedih. Ini Pak Jokowi harus mengeluarkan statement seperti ini ya karena nggak punya pilihan. Tidak punya pilihan dari dua sisi. Dari satu sisi Pak Jokowi tidak punya pilihan, harus menyelamatkan klannya dan kekuatan politiknya dengan cara memiliki kekuatan real politik berupa partai. Di sisi lain ketika memilih partai nggak ada pilihan juga. Ketika dia menyadari partai lain udah sibuk dengan si dirinya sendiri dan berlomba untuk mengambil hati Pak Prabowo bukan lagi dirinya. Secara sederhana berarti ketika statement Pak Jokowi itu muncul, artinya bahwa Pak Jokowi itu kartunya juga sudah semakin sempit ya Mas hari ini. Ya sampai ngundang makan wartawan gitu kan, wawancaranya sempit lah berarti. Ya itu alamiah dalam sebuah politik. Yang ngawur itu malah kalau merasa dirinya masih berkuasa. Jadi menurut saya apa yang terjadi pada Pak Jokowi, dia sedang akhirnya melihat sebuah realita politik di balik sebuah ilusinya yang memang nggak menapak lah kemarin. Kurang napak tanah lah ya. Pada akhirnya Jokowi juga harus tunduk pada hukum alam politik Hukum alam politik. Apakah Pak Jokowi juga mungkin bisa mengikuti jejak Pak SBY, mungkin melukis atau hobi yang lain gitu ya Mas? Nah, saya nggak tahu hobinya apa masalahnya. Tapi ya Pak Jokowi hobinya apa ya? Ya berpolitik. Berpolitik itu ya, passion ya. Miara kodok dulu. Tapi lain dulu. Itu kan juga itu kan simbol Kijang, ya kan Kijang juga toh. Kalau Kijang memang sudah ada di istana. Kalau kodok baru diintroduksi domba kalau saya nggak salah. Domba. Kang Tenten dulu yang bawa. Iya, domba kok Kijang. Tapi balik ke pekerjaan pensiun seorang presiden ya. Itu yang balik lagi saya sedihnya adalah kita mau bicara Pak SBY, bicara Ibu Mega. Katakanlah mereka benar berpartai. Tapi trennya beda nih. Yang namanya presiden itu dulu berpartainya de facto dan de jure itu terutama ketika dia ngejar posisi presiden. Dia powerful sebagai ketua partai di organisasi, sangat aktif. Dia bikin partai seperti SBY dengan Partai Demokrat. Ketika sudah selesai jadi presiden, dia malah secara de facto mulai meninggalkan peran-peran itu. Dikasih ke anaknya kah, Mbak Puan, dikasih ke AHY, dan dia mulai berbicara entah hobi atau aspek kenegaraan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini di NES 2045 yang membahas seputar perpolitikan. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.
Kita sudah menonton cuplikan video sebelumnya, yaitu tentang P3 tanggapi pernyataan Jokowi soal lebih pilih masuk PSI. Ya, ini ada berita dari tempo.com Jakarta. Saya akan membacakannya agar kita sama-sama menyimak dan memahaminya satu sama lain. Juru bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Usman yang akrab dipanggil Doni Tokan, mengungkapkan bahwa partainya menghormati keputusan Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi yang lebih memilih bergabung dengan PSI daripada P3. Menurut Usman, Jokowi memilih hak untuk memilih ke partai mana akan berlabuh. Usman meyakini bahwa keputusan tersebut telah dipertimbangkan dengan sangat matang oleh Jokowi. Tentunya kami mengapresiasi apa yang Pak Jokowi sampaikan, ujar Usman melalui pesan singkat pada Senin 9 Juni 2025. Usman juga mengatakan bila Jokowi tentu memahami bagaimana kultur-kultur partai politik yang pernah membantunya bekerja menjalankan pemerintahan sebagai presiden yang pernah menjabat 2 periode. Dengan demikian, maka Usman percaya bila keputusan Jokowi yang lebih memilih untuk bergabung dengan PSI ketimbang P3 merupakan keputusan yang terbaik yang akhirnya menjadi keputusan final Jokowi. Sebelumnya Jokowi menyatakan dirinya tidak berminat untuk bergabung ke P3 yang sedang mencari calon ketua umum. Jokowi menegaskan jika dirinya akan menolak apabila ada yang mencalonkan dirinya menjadi ketua umum P3. Dengan tanda kutip, enggak lah. Yang di P3 saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, kompetensi, ujar Jokowi saat ditemui awak media di rumahnya yang berlokasi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada Jumat 6 Juni 2025. Sejumlah tokoh disebut-sebut masuk dalam bursa calon ketua umum P3 menjelang pelaksanaan muktamar partai tersebut tahun ini. Nama-nama tokoh yang muncul tersebut datang dari internal maupun eksternal P3. Jokowi bahkan disebut sebagai salah satu tokoh yang diajak berdiskusi oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3M, Rohmahu Muzi, terkait nama-nama bakal calon ketua umum P3 tersebut. Selain nama Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Romi juga mengungkapkan telah melakukan pendekatan terhadap sejumlah tokoh nasional lain. Beberapa di antaranya berasal dari luar P3 antara lain Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Penasehat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal atau PUR, Dukung Abdurrahmat, mantan Ketua DPR Marzuki Ali, serta mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. Sebelumnya Jokowi telah ramai dikabarkan akan bergabung dengan PSI saat partai tersebut tengah membuka pendaftaran bakal calon ketua umum partai sejak Selasa 13 Mei 2025. Pendaftaran untuk menemukan ketum partai yang cocok tersebut memiliki sejumlah tokoh yang digadang-gadang akan masuk ke dalam bursa calon ketum, termasuk Jokowi. Pada awalnya Jokowi mengatakan dirinya masih memperhitungkan akan ikut mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI atau tidak. Dengan tanda kutip, ya masih dalam kalkulasi, jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah, ujar Jokowi saat ditemui di kota Solo pada Rabu 14 Mei 2025. Ya, sekian dulu yang bisa saya sampaikan dari berita tempo.com Jakarta. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.